Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan anak-anak, saya Bapak Mujianto yang mengajar mata pelajaran bimbingan konseling tahun 2020-2021. Sebelumnya saya mengucapkan selamat belajar, dan karena kondisi pandemi kalian saya harapkan tetap sehat ya selama belajar di rumah. Kemudian bimbingan konseling itu apa? Ya, karena sifatnya itu baru, mungkin di SD tidak ada, baru di SMP ini yang ada. Maka sekaligus perkenalan pelajaran bimbingan konseling. Bimbingan itu adalah suatu proses bantuan yang diberikan kepada seseorang untuk mencapai perkembangan yang optimal. Lalu yang mencapai perkembangan optimal itu siapa? Ialah siswa itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah konseling. Pengertian konseling adalah suatu teknik dalam bimbingan yang biasanya ini dilakukan secara tatap muka, secara orang per orang, antara saya sebagai konselor atau guru BK dengan seorang siswa. Kemudian dalam memberikan layanan ada 4 bidang layanan bimbingan. 1, bidang bimbingan layanan pribadi. 2, bidang layanan sosial. 3, bidang layanan belajar. 4, bidang layanan karir. Bimbingan karir itu kaitannya dengan masalah-masalah pribadi. Ya. Kemudian bimbingan sosial itu kaitannya dengan masalah-masalah yang kaitannya dengan sosial. Baik dengan guru, dengan teman, dengan orang tua, atau masyarakat sekitar kita. Diharapkan dapat berhubungan dengan baik. Kemudian bimbingan belajar, kaitannya belajar di sekolah. Yang sekarang ini adalah belajar di rumah atau belajar jarak jauh. Yang keempat adalah bimbingan karir, itu masalah pekerjaan. Jadi kalian tidak hanya membimbing pribadi, membimbing masalah sosial, belajar karir itu juga penting. Karena masa depan kalian itu juga harus bekerja. Kemudian fungsi bimbingan. Fungsi bimbingan itu ada 3, yaitu fungsi pengentasan, fungsi pencegahan, dan fungsi pemeliharaan. Pengentasan itu adalah mengentaskan atau menyelesaikan masalah-masalah yang anak-anak mungkin sudah mengalami masalah mungkin pribadi, sosial, belajar, atau karir.
Kemudian pencegahan. Pencegahan ini, ya, ini sebenarnya sudah sebelumnya, sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kami, karena ini di rumah, ini tentunya bisa mencegah, ya, masalah-masalah yang timbul. Yang sama itu, ya, masalah pribadi, sosial, belajar dan karir. Ya, itu. Di rumah tentunya masalah hal-hal yang kurang baik, hati-hati, jangan sampai kamu tiru, ya, atau kamu lakukan. Kemudian masalah pribadi, ya, contohnya masalah keagamaan dan sebagainya, selalu taat beribadah dan sebagainya. Belajar, untuk belajar ini kamu siapkan, ya, satu buku tulis, ya. Jadi mungkin untuk mencatat dari saya, ya, pelajaran-pelajaran yang penting. Kedua, mungkin untuk mengerjakan tugas yang mungkin akan dikumpulkan oleh orang tua kalian ke sekolah, ya. Jadi nanti kelas 7A, B, C, D, E, F, G, H itu orang tua harus mengumpulkan tugas-tugas itu sesuai dengan kelasnya. Itu. Jadi saya mengharapkan walaupun belajar di rumah hasilnya tetap optimal, ya. Jangan lupa, ya, jam belajar, ya, jam 7 sampai jam 3 sore. Jadi pagi kalian harus mandi dulu, ya. Kemudian berseragam, jangan lupa, ya, berseragam, seragam sekolah, ya. Mungkin yang belum jadi dari SD, seragamnya dulu dipakai, ya, itu. Jangan pakai kaos oblong, jangan pakai sandal jepit. Nah, itu. Jadi tetap pakai seragam sekolah walaupun belajarnya di rumah. Demikian perkenalan saya. Untuk selanjutnya nanti mata pelajaran BK akan saya berikan minggu berikutnya.